Baik anak-anak, berkaitan dengan materi karya pengampunan Allah dalam diri Yesus Kristus, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini apa yang ada di pikiran anak-anak sekalian? Apa yang dari gambar ini, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Apa yang dapat anak-anak sampaikan? Coba disampaikan, siapa yang ingin menyampaikan? Apa yang dapat kalian tanggapi dari gambar ini? Silahkan. Siapa yang ingin menanggapi? Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang itu, Bu. Baik Putri, siapa lagi yang ingin menanggapi? Ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Sama, Bu. Menurut saya Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang. Baiklah. Betul, apa yang dikatakan Rani dan Putri di sini dapat kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan di mana Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Nah, berkaitan dengan materi kita pada hari ini dapat kita lihat bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Salah satu karya pengampunan dan penyelamatan Allah adalah dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk menolong manusia dan menyelamatkan dan mengampuni manusia. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa di mana Tuhan Yesus itu sedang mengajar banyak orang, yaitu di mana dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar orang di sini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai awal dari penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana dengan mengajar ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebaikan, tentang manusia, mengajak manusia untuk bertobat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa benar yang dikatakan dalam materi ini bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan dan mengampuni kita manusia, orang yang berdosa. Nah, jadi tugas dan tanggung jawab Yesus Kristus di mana Dia mengajar orang, memberitakan kabar baik kepada orang ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Allah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dan penyelamatan kepada kita umat manusia yang berdosa. Nah, selanjutnya Ibu juga mempunyai salah satu gambar lagi. Silahkan anak-anak untuk menanggapinya. Nah, silahkan siapa yang ingin memberikan tanggapannya lagi mengenai gambar ini, apa yang kalian dapatkan dari gambar ini, silahkan ditanggapi. Bu, slide-nya nggak kelihatan. nggak kelihatan, Bu. Oke, bentar ya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Baiklah. Nah, dari gambar ini, apakah ada yang ingin menanggapi? Tuhan Yesus disalibkan, Bu. Apakah ada lagi? Tuhan Yesus di kayu salib. Baik, nah kita lihat penjelasannya. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib juga merupakan salah satu karya pengampunan dan penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Nah, dapat kita lihat bahwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib itu yaitu untuk menebus
dosa kita manusia ini, agar kita menjadi manusia yang sudah tidak berdosa lagi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di sini untuk mengampuni dan menyelamatkan kita umat manusia ini dari dosa. Nah, jadi pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib juga merupakan salah satu bukti pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, menurut kalian, mengapa Allah itu harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Apa sih alasan Allah itu? Gitu. Apa sih alasan Allah itu mengutus Tuhan Yesus itu untuk datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita manusia ini? Nah, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Menurut saya karena Allah mengasihi manusia. Baik, terima kasih Rani. Apakah ada lagi? Karena Allah adalah penyelamat, Bu. Baik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Ibu akan menjelaskan sedikit alasan mengapa Allah itu mengutus Tuhan kita Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Benar apa yang dikatakan oleh Rani dan Putri tadi bahwa yang pertama itu adalah karena Allah mengasihi manusia. Nah, di sini sebenarnya kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tentu saja bahwa di sini dapat kita renungkan bahwa Allah itu sangat kecewa kepada kita karena kita sudah melakukan dosa dan sebagainya. Tapi sebesar apapun kekecewaan Allah kepada kita atau terhadap manusia hal itu tidak mengurangi citranya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di mana walaupun apapun dosa manusia itu, Allah akan tetap mengampuni manusia karena Allah itu mengasihi manusia. Nah, selanjutnya alasan Allah yang kedua yaitu karena Allah itu merupakan Allah yang Maha Pengampun, di mana Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Di sini dapat kita lihat di mana saat ketika Yesus ditanya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Di sini Tuhan Yesus menjawab sebanyak 70 kali 7 kali. Yang berarti di mana pengampunan itu tak terbatas. Setiap kali kita dapat mengampuni sesama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Nah, yang ketiga itu karena Allah adalah penyelamat. Di mana Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya Dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus, putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa Allah ingin mengampuni dan menyelamatkan dunia di mana kita umat manusia berada dengan mengutus Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini Ibu mau menanyakan, apakah kalian sudah mengerti tentang yang sudah Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Baik, jika sudah mengerti, Ibu mau bertanya kepada kalian. Ibu kan sudah menjelaskan tadi, alasan Tuhan itu mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, di sini Ibu mau menanyakan tentang apa yang Ibu jelaskan tadi. Apa alasan Allah itu mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu.
Ya. Ada 3 kan dia, Bu. Yang Ya. pertama karena mengasihi manusia, yang kedua karena Allah Maha Pengampun, yang ketiga karena Allah adalah penyelamat, Bu. Ya, baik. Bagus, berarti Putri Febrianti sudah mengerti ya. Nah, jika sudah mengerti, berarti sudah jelas semua. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, jika sudah mengerti, kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk materi kita pada hari ini yaitu di mana Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Nah, pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan kepercayaan. Nah, di sini anak-anak, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi harus diingat ya. Apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai alasan, mengenai hal yang lainnya yang sudah Ibu jelaskan harus diingat ya anak-anak. Kemungkinan bisa nanti bisa jadi soal UTS atau sebagainya. Jadi apa yang sudah Ibu jelaskan harus diingat dengan baik. Baik, Bu. Baik.